Salam, oras mahubata ganupan na siyang bapa inang sunayge nama poso. Malasurta, boy dapita, ibagas sa siyaton das subani ponorangon. Kaganupanin halani idop pokon holong niya tini Tuhanta na tongtong naman ramoti hita. Dan abadi ponorangon, anami na mewakili pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Saresot Bekasi. Maka tahun selamat hari Minggu ma ubani hasuman nami GKPS Bekasi. Selamat hari Minggu ma ya tahun nami ubani GKPS Tambun. Selamat hari Minggu ma ubani hasuman nami GKPS Kerawang. Selamat hari Minggu ma ubani hasuman nami GKPS Purwakarta. Dan selamat hari Minggu ma hubata haganupan Jemaat GKPS Cikarang. Bani Ponorangon, boy dupita beribadah, memuji Tuhanta, marito di kebaktianta, hasipe, yedongkon hita di rumah tabe. Aganupanin, marito ni, pergumulan na sedang hidup pakon hita, ay mga pandemik COVID-10 siya. Tapi lang halanyay gabi parlang hubat tanalah mamuji pasapon Tuhanta. Sa tonggo hita kasi permasalahan na sedang ihadapon hita boy pudas salusay utong-atong ta. Jana boy hita marmalas nyuhur marsuppa marhasadaon di gereja tabay nalahu mamuji Tuhanta. Salinari ato nami oras mahubat haganupan. Terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari lagu pujian Pemasuk Ruang Maha Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh, mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami, serta berbuah yang baik. Kami memohon, kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitkan kesungguhan kami menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, persilakan kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari lagu rohani Bukan Dengan Barang Fana.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kebaikan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami, menuntun kami, memberikan kekuatan, sehingga walaupun situasi kami situasi yang berat, tapi kami dapat bertahan dan kuat. Itu karena penyertaan dan pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat yang indah ini, kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu memasuki relung hati kami yang terdalam. Oleh karena itu ya Tuhan, bukakan hati kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari, supaya firman Tuhan bisa mewarnai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam buat kita semuanya. Horas, selamat hari Minggu. Kita semua jemaat Tuhan yang ada di Resort Bekasi, Ambon, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai, memelihara, dan menuntun kita, serta memberikan kekuatan dan semangat yang tidak pernah kendor dalam diri kita masing-masing untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Kami percaya dan yakin bersama Tuhan kita dimampukan. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang
dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman yang akan menyapa kita pada kebaktian minggu kita hari ini terambil dari kitab Kolose, yaitu Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman yang menyapa kita pada kebaktian minggu kita saat ini, yaitu terambil dari kitab Kolose bindu 3 mulai ayat ke-18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, salam buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman yang mau menyapa kita pada saat ini, yaitu bersaksi tentang bagaimana menjadi keluarga bahagia, keluarga di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi topik, itulah yang menjadi tema kebenaran firman yang disampaikan kepada kita, yaitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap keluarga mendambakan bagaimana supaya keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, keluarga yang rukun, keluarga yang penuh dengan kemesraan-kemesraan, bukan sebaliknya. Bagaimana supaya kita mencapai, bagaimana supaya kita semuanya bisa menjadi keluarga-keluarga bahagia. Jadi kalau kita melihat konteks sekarang ini Bapak Ibu Saudara, banyak keluarga yang hancur, banyak keluarga yang lebur oleh karena pertentangan, oleh karena perbedaan pendapat, oleh karena banyak hal. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bagaimana supaya terjalin, terbentuk keluarga bahagia di dalam kehidupan berkeluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, keluarga bahagia itu tentu akan kita merasakan bersama kalau di tengah-tengah keluarga kita tidak ada saling menekan, tidak ada yang saling dominan. Tetapi keluarga itu menjadi keluarga bahagia kalau seluruh anggota keluarga itu di dalam sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi luar biasa kebenaran firman pada saat ini mengingatkan kita panduan yang mau disampaikan kepada kita. Bagaimana supaya keluarga kita masing-masing adalah keluarga bahagia. Menurut Alkitab yang disampaikan kepada kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, keluarga bahagia itu akan terjadi kalau setiap pribadi yang ada di dalam keluarga itu memiliki sikap yang harus dijaga. Bagaimana suami terhadap istrinya,
bagaimana istri terhadap suaminya, bagaimana orang tua terhadap anaknya, dan bagaimana anak-anak terhadap orang tuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada 4 hal, ada 4 sikap yang harus kita lakukan supaya sehingga keluarga bahagia itu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Ayat pertama di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, yaitu sikap seorang istri terhadap suaminya. Bagaimanakah sikap seorang istri? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana sikap-sikap dalam setiap anggota keluarga supaya keluarga kita masing-masing adalah keluarga bahagia, keluarga yang penuh dengan sukacita, canda tawa, damai sejahtera. Yang pertama disebut di sini adalah bagaimanakah sikap seorang istri kepada suaminya. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Inilah sikap yang pertama yang perlu dilakukan, adalah diingatkan di sini adalah bagaimana seorang istri berperilaku terhadap suaminya. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi yang dikehendaki oleh kebenaran firman di dalam membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, seorang istri itu sikapnya adalah tunduk kepada suaminya. Tunduk dalam artian bukan berarti takut, tetapi tunduk di sini sebagaimana disebutkan, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan adalah hormat, adalah mendengar suami. Jadi istri bukan ngebos. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi disebutkan di sini, hai istri-istri, dengan tegas, tunduklah kepada suamimu. Jadi kalau seorang inang itu mau tunduk, hormat, menghargai suaminya, pasti keluarga itu akan menjadi keluarga bahagia. Tapi kalau ada juga inang yang mau ngebos di rumah, mungkin akan terjadi bentrokan. Jadi ini yang mau disampaikan oleh kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita gadupan, kalau kita membaca di ayat di Amsal 31 ayat 10 sampai selanjutnya, di sana ada penjelasan bagaimana seorang ibu yang menjadi idaman di tengah-tengah keluarga. Seorang ibu yang penuh tanggung jawab, seorang ibu yang menyayangi, mengasihi seluruh anggota keluarganya seperti mengasihi dirinya. Jadi ini yang mau disampaikan kepada kita melalui kebenaran firman di sini, supaya keluarga itu menjadi keluarga bahagia. Disampaikan kepada kita terlebih maon kubali inang tene. Salinari firman Tuhan maka tahu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, nasab inang, jadilah inang. Jadi banyak ahli psikologi berkata, inang itu di tengah-tengah keluarga ibarat jantung dalam anggota tubuh. Jadi kalau kita tahu bagaimana jantung itu termasuk pusat, Bapak Ibu Saudara. Jadi di saat jantung itu tidak berdetak, akan terasa kepada yang lain. Jadi seperti itulah ibu. Jadi jadilah ibu yang seperti itu, ibarat jantung di tengah-tengah keluarga yang memberikan nutrisi-nutrisi yang membangun, yang memberikan penyemangatan, penopangan kepada seluruh anggota keluarga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama.
Baru yang kedua, Bapak Ibu Saudara, disebutkan di sini bukan hanya kepada inang, tetapi disebutkan juga bagaimanakah sikap seorang bapak kepada istrinya. Di ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Inilah sikap seorang bapak, seorang suami yang diharapkan oleh kebenaran firman kita genupan nah hinarkan Tuhan, bahwa suami itu adalah mengasihi istrinya sama seperti dirinya. Jadi ada pakar keluarga yang bernama Eri Singgih. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia berkata bahwa kepala keluarga itu bisa memberikan kenyamanan dan keamanan. Kehadirannya di dalam rumah tangga itu bisa memberikan keamanan dan kenyamanan, sehingga di saat suami itu ada di rumah, keluarga merasa aman dan nyaman, merasa bahagia. Jadi itulah yang diharapkan melalui kebenaran firman. Makanya katakan di sini Bapak Ibu Saudara, hai suami-suami, kasihanilah istrimu. Sebagaimana disebutkan di ayat 19, jangan berlaku kasar. Jadi suami juga harus berperilaku lembut, mengasihi, mencintai, mengayomi. Begitu juga membuat keluarga itu menjadi merasa aman dan nyaman. Bukan sebaliknya. Bapak kita genupan. Jangan ada pula berprinsip bahwa bapak harus itamar. Kalau suaranya nggak didengar, dia akan tidak senang. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang mengasihi dari hati, tentu sangat luar biasa. Itulah yang disampaikan oleh kebenaran firman, supaya terjalin keluarga yang bahagia, bahwa suami itu harus mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar. Ulang ke, dong utik-utik, mitor barting sorani. Lakosa, songonai harapan uhurni, mitor barting sorani. Bukan seperti itu suami yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi suami yang dikehendaki oleh Tuhan, bapak yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dapat mengasihi seluruh anggota keluarga dengan hati yang tulus, dengan hati yang terdalam. Mari kita Bapak Ibu Saudara, haganupan Bapak, kita yang tahu bagaimana kita selama ini membawa, menuntun rumah tangga kita. Tapi firman Tuhan berkata, kasihanilah istrimu, jangan kasar terhadap istrimu. Itu panduan yang kedua. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, disebutkan begini, bagaimana sikap anak-anak, yaitu terhadap orang tuanya. Sikap anak-anak kepada orang tuanya disebutkan di sini adalah supaya anak-anak mentaati seluruh keluarga, supaya anak-anak mentaati orang tuanya. Katanya ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini banyak anak-anak mungkin karena pengaruh media tidak taat terhadap orang tua. Mari anak-anak juga dengarkan, taat, turut perintah kepada yaitu orang tuanya. Karena itu firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadilah anak penurut. Jadilah anak yang mendengarkan nasihat, bimbingan, apa yang dikatakan orang tua kita, terhadap anak-anak. Marilah anak-anak ini, anak-anak yang taat, hormat kepada orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-21 dikatakan di sini, bagaimanakah sikap orang tua juga terhadap anak-anaknya. Sikap orang tua adalah, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu
supaya jangan tawar hatinya. Ini sikap yang diminta kepada kita, bahwa orang tua jangan menyakiti hati anak-anaknya. Jadi anak-anak itu adalah pribadi yang memiliki hati. Anak-anak itu adalah pribadi yang memiliki, boleh dikatakan dia memiliki masanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sering terjadi tekanan dari orang tua kepada anak-anak dengan berkata, "Hanami nasapari langsonin, hanami nasapari langsonin." Padahal zaman sudah berubah, zaman telah lain. Jadi di sini orang tua juga selalu perlu belajar bagaimanakah untuk pendekatan-pendekatan terhadap anaknya, untuk mengerti tentang psikologi anaknya. Orang tua juga tidak boleh memaksakan kehendaknya bagi anak-anaknya. Tapi kita juga melihat zaman anak-anak kita bagaimana, situasi perkembangan anak-anak kita bagaimana. Di sini dikatakan, "Hai bapak-bapak," artinya orang tua, "Hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ganupanglah hinargani Tuhan. Jadi ada panduan yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya, bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Ada sikap yang perlu dijaga di sini tadi. Ada sikap seorang inang, ada sikap bapak, ada sikap orang tua terhadap anak, dan ada juga sikap anak terhadap orang tuanya. Jadi semuanya telah diaturkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ini semua kita bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing, niscaya kebenaran firman mengatakan keluarga kita akan keluarga yang bahagia. Keluarga kita adalah keluarga yang harmonis. Inang tahu bagaimana dia bersikap terhadap suaminya. Suami juga tahu bagaimana dia bersikap terhadap istrinya. Dikatakan di sini tadi, kasihilah istrimu sama seperti dirimu. Jadi kalau suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya, wow, pasti luar biasa. Begitu juga dikatakan di sini bagaimana orang tua itu terhadap anaknya, dan sebaliknya bagaimana anak terhadap istrinya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, dari apa yang terjadi saat ini, banyak keluarga-keluarga itu keluarga yang tidak harmonis, apalagi oleh karena perkembangan zaman, oleh karena banyaknya ya apa yang disebut dengan handphone ini. Banyak ahli berkata sekarang ini banyak anggota keluarga itu seperti keluarga hotel. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita semua yang dikasih oleh Tuhan kita itu keluarga hotel. Keluarga hotel adalah, kalau kita melihat hotel, di hotel itu banyak orang. Tetapi antara yang satu dengan yang lain tidak ada saling bersentuhan. Mereka sibuk dengan urusannya, sibuk di kamarnya, di budiannya. Banyak juga keluarga sekarang ini tidak ada, kurang sentuhan antara keluarga itu, bapak ibu, anak, orang tua. Karena apa? Sibuk dengan handphone masing-masing, sehingga kurang terjadi interaksi. Ada hari Minggu misalnya, anak pegang handphone, suami pegang handphone, istri pegang handphone. Akhirnya asik masing-masing. Tidak ada lagi pendekatan-pendekatan, saling tegur-menegur, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita bangun sekarang ini. Bagaimana supaya keluarga kita adalah keluarga yang kemesraan, keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mengerti, saling memahami antara satu dengan yang lain. Suami memahami istrinya, suami mencintai istrinya, istri menghormati suaminya, istri tahu bagaimana pekerjaan suaminya, anak-anak taat kepada orang tuanya, orang tua juga tidak menyakiti perasaan, melukai perasaan hati anak-anaknya. Jadi keluarga yang tidak bahagia tentu kalau ada merasa terluka. Keluarga
tidak harmonis kalau ada keluarga yang mendominasi. Misalnya bapak mendominasi keluarga, atau sebaliknya istri mendominasi keluarga, atau sebaliknya anak-anak mendominasi keluarga. Banyak juga anak-anak mendominasi keluarga. Ada juga suami mendominasi keluarga. Ada juga istri mendominasi keluarga. Tapi melalui kebenaran firman yang disampaikan kepada kita, bagaimana supaya seluruhnya kita sama berdiri di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun rumah tangga keluarga kita masing-masing, sehingga keluarga kita semuanya adalah keluarga bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Tuhan sampaikan kepada kami, yaitu tentang panduan menjadi keluarga bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, supaya kami tahu posisi kami masing-masing, supaya kami bisa menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Kolose bindu 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, supaya setiap kami menjadi keluarga yang bahagia. Tidak ada keluarga-keluarga yang saling menekan, tidak ada keluarga yang mendominasi, tetapi keluarga itu dibesarkan oleh cinta kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan Sairasort Bekasi ini. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan melihat bagaimana keluarga kami masing-masing, apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga kami. Kiranya Tuhan menuntun. Seandainya pun ada keluarga yang tidak bahagia, keluarga yang tidak harmonis, supaya kami belajar daripada apa yang Tuhan sampaikan melalui Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai 21, supaya kami bisa melihat kekurangan kami masing-masing, bisa melihat, mencek kelemahan kami masing-masing. Kami belajar dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, secara khusus di masa pandemi COVID ini. Mungkin banyak faktor yang membuat kami bergumul, tapi kami percaya di saat kami berjalan bersama Tuhan, keluarga kami berjalan bersama Tuhan, semuanya akan bisa berjalan di dalam sukacita sesuai dengan Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan,
pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Surya abadi, esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib, tak terjangkau oleh pikiran. Engkau menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa, dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami, melebihi dari apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami, dan pemberian-Mu, kami memohon kepadamu, baruilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah, pewaris hidup yang kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam mabat tahaganupan, oras, selamat hari Minggu, Tuhan kamamar pasu-pasu.